Wali Songo berarti 9 orang wali. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. Mereka tidak hidup pada saat yang persis bersamaan, namun satu sama lain mempunyai keterikatan yang erat. Bila tidak dalam ikatan darah, juga dalam hubungan guru dan murid. Wali Songo atau Wali Sanga dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Mereka tinggal di 3 wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 Masehi adalah nama salah seorang wali Songo yang dianggap yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ia dimakamkan di desa Gapuro Sukodibo, kota Gresik, Jawa Timur. Wilayah kekuasaan dia ketika menyebarkan agama Islam adalah di Gresik. Sunan Ampel. Sunan Ampel termasuk salah seorang sunan dalam 9 nama-nama Sunan Wali Songo. Nama asli Sunan Ampel Raden Rahmat. Wilayah dakwah Sunan Ampel yaitu Surabaya. Peninggalan Sunan Ampel, Masjid Ampel di Ampel Denta, Surabaya. Beliau wafat 1481 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Sunan Bonang. Dalam sejarah, Sunan Bonang merupakan salah satu tokoh wali Songo yang dalam ajarannya beliau menyampaikan, jangan bertanya, jangan memuja nabi dan wali-wali, jangan mengaku Tuhan, jangan mengira tidak ada padahal ada. Sebaiknya diam, jangan sampai digoncang kebingungan. Nama asli Sunan Bonang adalah Maulana Makdum Ibrahim. Wilayah dakwah Sunan Bonang, Tuban, Jawa Timur. Peninggalan Sunan Bonang adalah alat-alat musik tradisional gamelan yang berisi bonang, bende, dan kenong. Juga perkenalkan gapura yang berarsitektur tema Islam. Tahun wafatnya 1525 Masehi dan beliau dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Sunan Derajat. Nama asli Sunan Derajat yaitu Raden Qasim. Beliau wilayah dakwahnya yaitu di Desa Jelok, pesisir Banjarwati, Lamongan, Jawa Timur. Peninggalan Sunan Derajat, gamelan Singa Mangkok. Tahun wafat beliau 1522 Masehi. Dan beliau dimakamkan di Paciran, Lamongan. Berdasarkan sejarah Wali Songo, Sunan Derajat merupakan saudara seibu dengan Sunan Bonang. Setelah ayahnya meninggal, beliau belajar dan berguru tentang ilmu agama Islam dari Sunan Muria. Kemudian beliau kembali lagi ke Desa Jelok, pesisir Banjarwati, Lamongan. Setelah beliau sampai di Lamongan, beliau menyampaikan pelajaran apa yang sudah didapatkan dari Sunan Muria kepada masyarakat Lamongan. Semakin hari muridnya semakin banyak, hingga pada akhirnya Sunan Derajat memutuskan mendirikan pondok pesantren yang berada di Daleman Daur, Desa Derajat, Paciran, Lamongan. Sunan Kalijaga. Menurut sejarah Wali Songo, Sunan Kalijaga merupakan salah seorang wali yang mengajarkan agama Islam secara bertahap. Caranya adalah dengan menanamkan nilai-nilai agama dalam budaya dan ideologi rakyat sekitar. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Wilayah dakwah Sunan Kalijaga, Cirebon, Jawa Barat. Peninggalan Sunan Kalijaga yaitu seni ukir,
wayang, gamelan, dan suluk. Beliau wafat pada tahun 1513 Masehi dan dimakamkan di desa Kadilangu, Demak, Bintara, Jawa Barat. Berdasarkan sejarah Wali Songo, Sunan Kalijaga adalah orang pribumi asli yang lahir di Tuban, Jawa Timur. Sunan Kudus. Nama asli Sunan Kudus adalah Ja'far Shadiq. Wilayah dakwah Sunan Kudus yaitu di Kudus, Jawa Tengah. Peninggalan beliau adalah Masjid Menara Kudus. Beliau wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di Kudus, Jawa Tengah. Menurut catatan sejarah, Sunan Kudus adalah cucu dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati dari anaknya yang bernama Syarifah. Hal ini berarti beliau merupakan keponakan dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Julukan Sunan Kudus yang diberikan kepada beliau berasal dari nama tempat beliau belajar, yaitu Al-Quddus, Palestina. Sunan Muria. Sunan Muria adalah salah satu tokoh Wali Songo yang memiliki metode pembelajaran agama Islam yang terkenal. Metode pengajaran beliau adalah menggunakan tembang sinam dan kinanti dalam menyampaikan ajaran Islam. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Wilayah dakwah Sunan Muria, Kudus dan Pati. Peninggalannya adalah Masjid Muria, dan akhirnya beliau wafat pada tahun 1551 Masehi. Beliau dimakamkan di Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan istrinya yang bernama Saroh, adik kandung dari Sunan Giri. Dalam berdakwah di masyarakat, beliau menggunakan cara syiar dengan menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya dan kesenian masyarakat setempat. Sunan Gunung Jati. Nama asli Sunan Jati, Syarif Hidayatullah. Wilayah dakwah Sunan Gunung Jati, Cirebon, Banten, dan Demak. Peninggalan Sunan Gunung Jati yaitu Masjid Merah Panjunan, Kumangang Pintu, dan kereta untuk berdakwah. Beliau wafat tahun 1568 Masehi dan dimakamkan di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Sunan Gunung Jati merupakan seorang wali keturunan bangsawan dari Timur Tengah yang bernama Sultan Syarif Abdullah Maulana. Ayah Sunan Gunung Jati adalah keturunan dari Bani Hashim yang berasal dari Palestina dan jadi pembesar di negara Mesir. Sunan Gunung Jati semasa hidupnya menyampaikan ajaran Islam di wilayah sekitar daerah Cirebon, Jawa Barat. Di sana beliau juga membangun sebuah pondok pesantren untuk mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat Cirebon. Sunan Giri. Sunan Giri merupakan putra keturunan dari ulama Islam yang sedang melakukan syiar Islam di daerah Pasai, Malaka. Namun, karena pada saat itu timbul sebuah konflik, sehingga ayah Sunan Giri menitipkan Sunan Giri pada seorang nelayan supaya dibawa pergi ke Jawa. Sehingga daerah penyebaran Islam Sunan Giri ini ada di Gresik, Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Nama asli beliau adalah Muhammad Ainul Yakin. Beliau meninggalkan tembang pucung, tembang asmarandana, Masjid Giri, dan lain-lain sebelum beliau wafat. Dan beliau wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Cirebon, Jawa Barat.